Peradangan atau inflamasi merupakan suatu kondisi di mana itu adalah sebuah respon yang wajar untuk memproteksi daerah setempat yang dia mengalami cedera ataupun kerusakan jaringan. Nah, di sini inflamasi itu bertujuan untuk menghancurkan, mengurangi ataupun mengurung agen pencedera ataupun jaringan yang cedera itu sendiri. Nah, dari inflamasi sendiri, dia bisa berespon secara vaskuler dan seluler dalam jaringan tubuh makhluk hidup yang cedera. Nah, di sini tujuan inflamasi itu dia sangat baik karena untuk menghancurkan dan mengeliminasi agen penyebab cedera. Untuk penyebab inflamasi sendiri bisa karena adanya benda asing ataupun jaringan, bisa dari infeksi, contohnya dari mikroba. Yang kedua karena imun, jadi imun kalian itu hiper atau kelebihan sehingga dia akan membuat tubuh kalian ini mengalami inflamasi dengan yang namanya adalah hipersensitivitas. Nah, kerusakan jaringan juga dapat menimbulkan terjadinya inflamasi seperti nekrosis, infark, ataupun trombus. Bisa karena trauma fisik ataupun dengan cara kimiawi, radiasi, mekanik, ataupun termal. Untuk macam dan proses inflamasi sendiri itu ada macamnya ada dua, peradangan akut atau inflamasi akut dan peradangan kronik ataupun inflamasi kronik. Untuk prosesnya, yang pertama adalah respon vaskuler. Jadi cedera ini dia akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan vaskuler. Yang kedua, tahap seluler. Jadi yang terkena adalah sel-sel kalian. Kalau yang pertama adalah vaskuler, itu adalah peredaran darah, pembuluh darah, sehingga dari peredaran darah, pembuluh darah ini akan masuk ke sel, seperti itu. Yang kedua, peradangan kronis. Biasanya peradangan kronis ini timbul karena luka yang menahun ataupun sudah lebih dari 3 bulan terjadi pada tubuh kalian. Untuk proses inflamasi sendiri, tadi ada dua ya, bisa secara tahap vaskuler dan tahap seluler. Nah, untuk ciri-ciri dari inflamasi, dikatakan inflamasi jika satu adanya kemerahan atau rubur. Kenapa? Karena adanya dilatasi dari arteri. Yang kedua, panas atau kolor. Yang ketiga, adanya rasa nyeri atau dolor. Yang keempat adalah pembekakan atau tumor. Yang terakhir adalah fungsiolasea atau gangguan pada fungsi organ. Jadi ada 5 ciri-ciri inflamasi yaitu lubur, kolor, dolor, tumor, dan fungsiolasea. Nah, inflamasi ini selain ada tadi cara ciri-ciri juga bisa mengakibatkan yang namanya berefek pada daerah sistemik. Sistemik itu apa? Sistemik itu pada seluruh tubuh. Dan itu bisa dilihat dari satu, laju endap darah atau LED. Jadi secara pemeriksaan darah. Yang kedua demam. Nah, biasanya dia akan terjadi demam. Yang keempat adalah limfadenopati. Jadi pembuluh darah pada nodus limpa itu mengalami pembengkakan. Yang terakhir adalah leukositosis. Jadi leukosit kalian bisa naik ataupun turun. Untuk pengobatannya sendiri, biasanya karena peradangan itu bisa menimbulkan nyeri, makanya kita bisa meredakan nyeri, memperlambat atau menghentikan proses kerusakan jaringan. Bisa secara medis ataupun keperawatan. Cara keperawatan kita cukup dengan dukungan nutrisi, jadi pasien harus diet tinggi protein untuk mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua adalah dengan pengurangan rasa nyeri dengan distresi kompres hangat dingin. Nah, untuk medis kita dengan obat yaitu anti-inflamatori, bisa dengan kortikosteroid ataupun non steroid. Untuk kortikosteroid biasanya kita gunakan adalah bisa pakai dexamethasone, methylprednisolone. Ini yang paling sering digunakan di lapangan. Untuk yang non steroid
bisa pakai aspirin, ibuprofen, atau paracetamol, bisa ketoprofen ataupun asam mefenamate.